أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Surah Al-Hasyr ayat 19 ini adalah satu ayat yang paling tepat untuk kita renungkan pada suasana akhir tahun menjelang pergantian tahun seperti ini. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, orang-orang yang merasa dirinya beriman, untuk melakukan muhasabah, melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Dan ini penting untuk kita lakukan, sebab jika boleh diibaratkan dengan sebuah perdagangan, maka kita tidak akan tahu bagaimana kondisi kita di akhir tahun. Apakah kita dalam keadaan rugi ataukah dalam keadaan untung. Dan juga tanpa evaluasi dan introspeksi diri, kita tidak bisa melakukan apa yang semestinya seharusnya kita perbuat di tahun yang akan datang. Saudaraku seiman, setidaknya ada dua perkara yang harus kita evaluasi di akhir tahun seperti ini. Pertama, bagaimana hablum minallah kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selama setahun yang lalu. Maka mari kita evaluasi bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat, infak dan sedekah kita dan lain-lain sebagainya.
Saudaraku kaum muslimin dan muslimat seiman, tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini, maka mari kita coba buat hitungan sederhana saja. Dalam 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, berapa persenkah waktu yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berapa persen untuk urusan dunia? Karena itu mari kita jujur dan mengakui dengan segala kerendahan hati kita kepada Allah, bahwa jika hanya mengandalkan ibadah kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita dan lain sebagainya, jelaslah bahwa kita akan selalu berada dalam keadaan rugi. Dan ini berlangsung sepanjang hidup kita, rugi, rugi dan rugi. Karena itulah ada hadis Nabi SAW yang harus kita fahami secara benar. La yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Maka seorang sahabat bertanya, tidak juga denganmu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Maka oleh karena itulah saudaraku seiman, dalam hadis ini ada dua pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah bahwa jangan terlalu bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Sebab betapapun amal-amal itu yang kita klaim adalah amal-amal yang sudah begitu banyak kita lakukan selama hidup di dunia, tetapi jika dihitung dengan cermat, maka yakin dan percayalah bahwa amal-amal kita itu akan tetap tekor atau tidak seimbang dengan urusan dunia yang kita buru dan kita kejar dalam 24 jam. Atau simpulnya, kita lebih condong kepada dunia ketimbang akhirat, sementara tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Aku, kata Allah. Kemudian pelajaran yang kedua dan pesan kedua dari hadis ini adalah, wabil khusus di akhir tahun seperti ini, ketika memasuki tahun baru yang akan datang, mari kita jaga ibadah kita, mari kita pelihara dan tingkatkan kualitas dan kuantitasnya, sambil terus memohon rahmat Allah dengan harapan semoga kesungguhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala kelak berkenan memasukkan kita ke dalam surganya, meskipun ibadah yang kita lakukan tidak seberapa. Dan yakinlah bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar ketimbang murkanya. Saudaraku seiman, evaluasi kedua yang harus kita lakukan di akhir tahun seperti ini adalah memeriksa bagaimana hablum minan nas kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Mari kita periksa bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, dengan rekan sejawat dan teman-teman kita yang kita bergaul setiap hari. Pasti ada saja dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik itu yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Maka berkaitan dengan hablum minan nas ini, ada riwayat yang sangat baik untuk kita renungkan, bahwa suatu ketika Nabi SAW bersabda, Inna Rasulullah SAW qal, atadruna al-muflis. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Para sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut itu menurut pendapat kami ya Rasul adalah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai harta benda.
Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, bukan itu yang aku maksud. Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalah wa siyam wa zakah wa ya'ti qad satama hadha wa qadhafa hadha wa qadhafa hadha wa ka'ala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha ila akhiril hadis. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari salat, puasa, dan zakat, tetapi mereka mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Saudaraku seiman, mungkin kita mengira bahwa hubungan kita dengan sesama manusia adalah hal sepele, karena ini memang termasuk ranah muamalah. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan urusan itu begitu saja. Maka dalam riwayat ini dijelaskan, ada orang yang meninggal dunia dengan membawa pahala yang banyak. Ia meninggal dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala infak dan sedekah, umroh, haji, dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu ternyata dia juga membawa dosa kezaliman dengan sesama manusia. Hari ini ia umpat si A, besok ia caci si B, lusa ia fitnah D dan F, berikutnya ia makan harta orang banyak, dan ketika meninggal dunia ia belum sempat menyelesaikan urusan ini dengan sesama manusia, khususnya orang-orang yang pernah ia sakiti atau ia zalimi. Maka terhadap hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tinggal diam. La di yaumil akhir nanti, orang yang pernah kita zalimi dan kita belum meminta maaf atau memberikan kompensasi apapun, maka ia akan mengharapkan kompensasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan memberikan pahala yang dengan susah payah kita kumpulkan di dunia kepada orang-orang yang pernah kita sakiti di dunia sebagai bentuk kompensasi yang harus kita bayar di akhirat nanti. Dan jika pahala kita habis, sementara orang yang kita sakiti masih banyak yang menuntut pahala itu, maka dengan izin Allah, dosa mereka kitalah yang akan menanggungnya. Sehingga saat itu kita betul-betul akan menjadi orang yang bangkrut, pahala tidak punya, bahkan harus menanggung dosa orang lain. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu pelajarannya adalah, mari di akhir tahun seperti ini kita melakukan evaluasi bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, sahabat kita, andai taulan kita. Maka perbaiki hubungan silaturahim dengan siapapun, dan andaikan masih ada yang tersumbat atau miskomunikasi dan lain sebagainya, maka perkara-perkara yang berkaitan dengan hablum minan nas ini harus kita selesaikan dengan jalan meminta maaf atau memberikan kompensasi dalam bentuk apapun, agar hal ini tidak berlarut-larut sampai ke akhirat nanti. Saudaraku seiman, terakhir ada sebuah fakta yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita manusia biasa ini tidak akan pernah mampu untuk menyenangkan dan membahagiakan semua orang. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, ridwan nas ghayatul la tudrak, bahwa untuk menyenangkan semua orang itu adalah perbuatan yang sia-sia. Tetapi setidaknya ketika kita tidak mampu menyenangkan orang lain, maka mari menjadikan diri kita agar tidak jadi bumerang bagi orang lain. Al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Seorang muslim yang baik adalah ketika orang lain tidak merasa terganggu oleh lidah dan tangan kita. Akhirnya mari kita bermohon kepada Allah, semoga di tahun 2023 Masehi ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.